Hai, what's up guys? Selamat datang di channel Kap. Ya, gimana kabarnya guys? Sehat-sehat kan? Nah, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan minum vitamin biar nggak terkena virus yang berbahaya. Nah, apalagi sekarang-sekarang. Nah, jangan lupa mandi juga, ya kan? Biar badan terbebas dari virus. Hehehe. Kan kalau nggak mandi juga bau ya. Nah, by the way, kali ini channel Kap akan memberikan informasi yang bermanfaat, unik, dan menarik nih untuk ditonton guys. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Hatur nuhun. Hehe. Nah, apa kalian tahu ada beberapa kota di dunia yang di dalamnya lebih banyak dihuni oleh mayat loh penduduknya daripada yang hidup? Ih, serem kan? Tuh kan? Jangan khawatir. Lah, ada sih mbak, mau ikut nonton mbak. Bahkan ada juga yang penduduknya malah nggak boleh mati loh. Mati aja nggak boleh. Bohong. Ye, malah nggak percaya. Kalau gitu yuk kita simak videonya. 1. Kota Colma di Amerika Serikat. Kota Colma di California, Amerika Serikat adalah kota terkecil di wilayah San Mateo, California, Amerika Serikat. Kota ini dijuluki sebagai City of Souls. Saya tidak tahu. Waduh, mbak, masa nggak tahu sih City of Souls? City of Souls itu artinya kota jiwa atau arwah. Hantu semua berarti. Oke. Iya mbak. Julukan seram ini bukan tanpa alasan loh. Dalam halaman resmi pemerintah setempat dituliskan bahwa Colma memiliki 16 kawasan pemakaman. Dalam kota seluas 4,9 km persegi itu terdapat 1,5 juta jiwa, alias roh ya. Jiwa di sini bukan orang loh, tapi mayat yang telah meninggal dan dikubur di sana. Sementara penduduk lokalnya yang hidup hanya berkisar sekitar 1.509 orang saja. Kalau dibandingkan ya sekitar 1:1000. Bedanya jauh bukan? Lebih banyak mayatnya daripada orangnya. Kalian mau tinggal di sana? Aku sih serem, gak mau Ya emang serem. Ini dikarenakan jenazah-jenazah yang berada di Colma biasanya bukan berasal dari kota itu sendiri, tapi diekspor dari luar kota. Salah satunya adalah San Francisco. Jadi ya kayak macam beras aja gitu, atau ubi yang bisa diekspor. Ya, kayak Indonesia kan juga ngekspor tuh. Nah, hehe. Dan ya, alasan utamanya adalah jenazah yang tak lagi dapat tempat di San Francisco karena wabah mematikan akan diungsikan di Colma. Karena kuburan di kota itu sudah terlalu penuh. Jadi kalau di San Francisco sudah banyak yang mati, entah itu karena wabah mematikan, maka diungsikan di Colma sini. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, kota Centennial de las Bodegas ya, di Spanyol. Bisa dibaca ya. Kota Centennial de las Bodegas di Spanyol ini berdiri di bawah tebing. Pernah berpikir tinggal dan hidup di bawah tebing nggak? Kayaknya enggak sih ya. Tapi bagi masyarakat yang hidup di kota Centennial de las Bodegas Spanyol ini tidak begitu. Mereka membangun kota ini tepat di atas tebing yang dulunya digunakan oleh bangsa Moor, penduduk Arab yang pernah menguasai Spanyol. Dan Centennial, kan sampai salah tuh, yang bener sih. Iya, maaf. Dan Centennial de las Bodegas menjadi kawasan yang sangat terlindung pada masa itu. Gimana nggak terlindung? Kan tebing ya. Nah, ketika penduduk Spanyol berhasil mengambil alih kuasa, tebing itu tak lagi dijadikan benteng. Namun, rumah-rumah di bawahnya tetap dipergunakan selama berabad-abad. Lantaran, tebing batu di atasnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi hawa panas ketika musim panas dan mengurangi hawa dingin ketika musim dingin. Jadi enak untuk ditinggalkan. Kayaknya mau nyoba nih di situ. Boleh nggak, Mbak Google? Menyenangkan. Selain dijadikan pemukiman, warga setempat juga melaksanakan usahanya di rumah-rumah tersebut, seperti membuka kafe atau restoran. Keren nggak tuh? Pernah kepikiran nggak punya restoran di bawah tebing? Kapan lagi punya restoran di bawah tebing? Ya nggak? Ya nggak? Oke. Nah, karena hal itu, nggak heran banyak wisatawan yang datang ke tempat ini hanya untuk membuktikan sendiri keunikannya dan melihat lebih dekat batuan basalt yang menaunginya. Aduh, tapi apa? Nggak takut ya tertimpa di situ? Agak ngeri sih. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Kota Matmata di Tunisia.
Tinggal di dalam bangunan es seperti iglo mungkin sudah tak lagi aneh. Tetapi, bagaimana jika tinggal di dalam bangunan dari tanah yang juga berlokasi di bawah tanah? Mungkin bisa dibilang aneh ya? Atau maksudnya gimana sih? Di bawah tanah, tapi di bawah tanah lagi. Kok belibet ngomongnya? Hehehe. Nah, kalau misalkan tidak mengerti, kita lihat saja sebuah kota unik di Tunisia yang bernama Matmata, yang merupakan jawaban dari rasa penasaranmu itu. Pasti kamu bisa menjawab rasa penasaranmu itu. Dilansir Atlas Obscura, Matmata adalah sebuah kota yang rumah-rumah penduduknya berada di bawah tanah. Kota Matmata bahkan sempat populer karena dijadikan lokasi syuting rumah fiksi Luke Skywalker dalam film Star Wars. Hebat kan? Masyarakatnya menghuni lubang besar yang digali dari tanah-tanah berbatu. Rumah-rumah itu berbentuk gua dengan berbagai ruangan di dalamnya, mulai dari dapur, kamar tidur, hingga ruang tamu. Wah, jadi pengen nih merasakan gimana hidup di dalam tanah. Bangunan berkonsep troglodyte atau troglodyte itu diklaim dapat bertahan selama bertahun-tahun dan mengurangi sengatan panas matahari. Jadi nggak kepanasan nih, kecuali apabila terjadi hujan lebat yang menyebabkan banjir atau terjadi kekeringan ekstrim. Nah, kalau itu sih, kita yang di atas tanah juga jadi masalah ya. Gimana Mbak Google? Selanjutnya nomor 4, kota Longyearbyen di Norwegia. Hati-hati ya salah sebut nama lagi. Kota ini adalah sebuah kota kecil di Norwegia yang punya peraturan yang unik, aneh, tapi nyata loh. Kota yang dikenal sebagai habitat beruang kutub itu melarang warganya untuk meninggal dunia. Hah? Meninggal dunia nggak boleh? Nggak boleh mati? Lah terus gimana? Dilansir dari BBC, aturan itu bahkan telah dimasukkan dalam undang-undang yang disahkan pemerintah setempat. Alasannya sederhana, karena temperatur kota yang rendah dan berselimut salju, mayat di Longyearbyen akan sulit untuk membusuk, sehingga bakteri dan serangga pengurai saja kesulitan untuk hidup di tempat ini. Jadi, biar nggak bau mayat gitu loh, makanya nggak boleh mati di situ. Iya, jenazah penduduknya yang meninggal akibat virus flu Prancis pada tahun 1917 sampai dengan 1920 saja masih bersemayam di kota ini. Ngeri kan? Awet loh mayatnya, masih utuh itu. Nah, oleh karena itu, jika ada penduduk yang meninggal dunia, maka jenazahnya mesti diterbangkan ke bagian lain Norwegia. Jadi kalau mau terbang, mati aja. Oh ya, nggak gitu dong. Nah, itu sebabnya biasanya warga setempat akan dipindahkan ke kawasan lain apabila sudah mencapai kondisi kritis. Kalau meninggalnya mendadak, tidak akan ada orang yang mau membantu menguburnya. Jadi, jangan mati di sini ya, matinya di pelukanku aja. Hehehe. Ya dong. Yang terakhir, 5. Mansyat Nasir. Mansyat Nasir dijuluki sebagai kota sampah, dengan daerah kumuh dan termiskin di ibu kota Mesir, Kairo. Dilansir dari Culture Trip, kawasan seluas 5,54 km persegi itu dihuni oleh 262.000 orang yang berprofesi sebagai Zabbalin. Zabbalin itu apa sih? Kalau Zabbalin di Indonesia itu adalah pemulung. Nggak kebayang kan kalau di Indonesia pemulung semua? Penduduk setempat memanfaatkan limbah bekas masyarakat Kairo untuk bertahan hidup. Mereka mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah, membawanya pulang, lalu melakukan daur ulang. Di Mansyat Nasir, sampah bisa kamu temukan di mana-mana loh. Hampir di setiap titik daerahnya bahkan berisi sampah. Baik di tepi rumah, sudut jalan, hingga atap. Kamu bisa menemukan barang-barang ataupun sampah dengan berkarung-karung sampah. Kasihan ya, nah kita harus bersyukur bisa tinggal di tempat yang layak, oke? Selain kumuh dan kotor karena penuh dengan sampah, Mansyat Nasir juga mengalami kesulitan di infrastruktur, seperti saluran pembuangan, listrik, dan air. Nah, kalau kayak gini, syukur-syukur mau ada yang membantu di sini. Nah, mungkin kalian mau? Di antara kelima kota tadi, menurutmu kota mana yang sudah pernah atau ingin kamu kunjungi? Silahkan klik like and share video ini jika bermanfaat dan menarik untuk kalian tonton, untuk membantu mengembangkan channel ini. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kapum.